warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lembung Mangkurat. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu Saya Taufik Rahman. saya Cahela Ramadana, dan saya Aidatul Fitriah. Mengelola bisnis dengan baik merupakan informasi yang penting diketahui oleh pengusaha. Usaha yang dikelola dengan baik bisa mendatangkan penghasilan lebih banyak, namun untuk memajukannya memerlukan usaha ekstra. Melansir dari Jurnal ID, ada beberapa cara mengelola usaha dengan baik yang bisa dicoba. Yang pertama, memiliki strategi dan deskripsi usaha. Yang kedua, melakukan analisa atau survei lapangan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang keempat, menjaga kualitas produk. Yang kelima, merekrut karyawan yang baik dan berkualitas. Yang keenam, bekerja keras dan disiplin saat mengelola usaha. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menggunakan aspek marketing mix 7P, yaitu price, place, product, promotion, people, physical product, dan proses. Merupakan hal yang tidak boleh dilupakan oleh pengusaha. Aspek marketing mix berguna dalam melakukan manajemen personalia dan melakukan strategi pemasaran. Salah satu contoh perusahaan dengan pengelolaan bisnis yang baik adalah PT Indofood Sukses. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini merupakan produsen, pemasar, dan distributor produk makanan yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 14 Agustus 1990 yang bergerak dalam bidang pengolahan berbagai produk makanan dan minuman. Bisnisnya diklasifikasikan menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agribisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Selama beberapa dekade, Indofood telah berkembang menjadi perusahaan Total Food Solution dengan semua kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari proses pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Berikut ini beberapa cara pengolahan bisnis PT Indofood. Yang pertama, ada manajemen proses bisnis. Indofood menganalisis proses yang ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses yang disediakan oleh perusahaan. Yang kedua, strategi pertumbuhan. Indofood mempunyai beberapa anak perusahaan yang saling terkait satu sama lain. Grup Indofood mengatur proses produksinya dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan. Yang ketiga, strategi bersaing Indofood. Strategi bisnis pada umumnya dirancang untuk meletakkan bisnis pada suatu posisi yang diinginkan dalam suatu industri tertentu, sehingga pada jangka waktu tertentu dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi dan pengembalian dari investasi yang ditanamkan. Untuk mencapai posisi ini, perusahaan harus mengimplementasikan strategi bisnis yang membangun dan mempertahankan keunggulan yang berkelanjutan tertentu melebihi para pesaingnya. Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Grup CBP memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen bermerek yang menawarkan solusi praktis untuk konsumen di segala usia. Kegiatan operasional grup CBP dijalankan oleh ICBP, anak perusahaan Indofood yang sahamnya tercatat di BEI sejak bulan Oktober 2010. Sebagian besar produk makanan grup CBP merupakan pemimpin pasar dengan merek-merek yang memiliki status top of mind di masing-masing kategorinya dan memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari jutaan konsumen di Indonesia sejak lama. Grup CBP terdiri dari 6 divisi, yaitu mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisari dan makanan khusus, serta minuman. Yang keempat, ada strategi pemasaran Indofood. Metode promosi yang digunakan adalah terutama melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara, serta instalasi iklan billboard secara luas. Indomie sangat dikenal dengan tagline-nya,
Sedangkan nama atau merek Indomie menjadi salah satu keberhasilan dari memilih nama produk sehingga produk tersebut banyak dikenal khususnya oleh masyarakat Indonesia. Nama yang singkat, sederhana namun unik, mudah diingat, menjadi beberapa faktor dan keberhasilan tersebut. Masyarakat Indonesia sendiri beranggapan bahwa nama atau merek Indomie berasal dari kepanjangan Indonesia Mie, sehingga menimbulkan asumsi bahwa Indomie membawa jati diri bangsa. Banyak warga negara Indomie di negara lain yang sering membawa produk ini ke negara mereka tinggal sebagai salah satu makanan instan favorit. Indomie kini bukan hanya dapat dijumpai di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat, Australia, berbagai negara di Asia, Afrika, bahkan Eropa. Lalu yang kelima ada manajemen strategi bisnis. Indofood menggunakan manajemen strategi bisnis yang meliputi pengembangan program produksi, menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, menciptakan produk yang memiliki nilai tambah, dan membangun jaringan yang dapat memperluas jaringan perusahaan ke seluruh penjuru tanah air dan negara-negara lain. Lalu yang keenam ada strategi penentuan harga. Penetapan harga produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menentukan harga mie instan Indofood membidik dua target pasar, yaitu kalangan menengah atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan sudah dimilikinya brand mie instan dan produk yang lebih elegan, strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing atau sedikit lebih mahal. Namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie. Dan strategi yang digunakan ialah menggunakan strategi harga yang sama dengan rata-rata para pesaing. Oke, baik. Selanjutnya 7 keunggulan Indofood. Strategi yang dipakai oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah diferensiasi produk. Dibuktikan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk memproduksi mie instan dalam bentuk cup. Peluang sebuah perusahaan untuk menciptakan keunikan dapat dilakukan pada semua aktivitas perusahaan. Banyak produk menyertakan jasa dan kebanyakan jasa memasukkan unsur produk. Menciptakan keunikan benar-benar hanya masalah imajinasi. Diferensiasi produk dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dilakukan untuk memenangkan persaingan hingga menguasai pangsa pasar. Kepemimpinan biaya rendah dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan yang lainnya. Contohnya adalah Super Mie. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah. Salah satu pemicu strategi biaya rendah adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah memahami hal ini dan memanfaatkan sumber dayanya secara efektif. Dengan mengidentifikasikan ukuran optimal, perusahaan dapat menyebarkan biaya pada unit-unitnya untuk menurunkan biaya dan menjadikannya unggul. Produk hasil oleh di Indofood adalah mie instan dengan brand yaitu Indomie, Super Mie, Sari Mie, dan Sakura. Masing-masing brand mempunyai karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Pada produk Indomie memiliki nilai gizi yang paling tertinggi dari semua brand. Misalnya, dalam Indomie mie instan terdapat mineral seperti zat besi dan vitamin, sehingga harga Indomie adalah mie instan dengan harga jual tinggi. Dan untuk sasaran pemakaian biasanya pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Untuk brand Super Mie mempunyai karakteristik seperti terdapat penambahan zat pelembut sehingga citra rasa Super Mie semakin baik. Sari Mie adalah produk ketiga dari Indofood yang memiliki spesifikasi untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah sehingga harga Sari Mie cukup terjangkau. Dan terakhir adalah Sakura. Seperti Sari Mie, mie Sakura juga didistribusikan untuk kalangan menengah ke bawah.
Jadi kesimpulannya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk, perusahaan makanan terkemuka di Indonesia, telah berhasil menerapkan strategi pertumbuhan dan diversifikasi produk secara efektif. Perusahaan ini terus melakukan ekspansi pasar baik di dalam maupun luar negeri dan berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam kategori produk tertentu seperti mie instan. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan manajemen krisis dengan baik seperti dalam mengatasi isu mie instan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah berhasil menerapkan strategi yang tepat untuk pertumbuhan dan kelangsungan bisnisnya.